Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat kisah seorang Grand Duchess dari Kekaisaran Rusia yang terkenal akan daya tariknya yang mempesona dan seleranya yang dinilai paling apik di Kekaisaran Romanov. Dirinya adalah Maria Pavlovna yang disinyalir beberapa orang sempat ingin mengkudeta sang kaisar agar putranya dapat duduk di singgasana tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Raja Alexander I dari Yunani yang dijadikan sebagai raja boneka oleh kaum revolusionis, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Lahir dengan nama Mary Alexandrine Elizabeth Eleanor dari Mecklenburg-Schwerin, merupakan putri dari Adipati Agung Frederick Franz II dari Mecklenburg-Schwerin dan putri Augusta Reuss dari Kostritz yang merupakan istri pertamanya. Ketika Mary berumur 8 tahun, ibunya meninggal dan ayahnya nanti akan menikah lagi sebanyak 2 kali. Mary tumbuh menjadi seorang wanita yang mempesona dan kecantikannya benar-benar diakui oleh banyak orang di zamannya. Ketika Pangeran Arthur, Adipati Knop dan Storm mengunjungi Jerman untuk mencari pengantin, Ratu Victoria mencatat bahwa Mary dikatakan sangat cantik. Dan untuk kasus lainnya, ketika mereka pertama kali bertemu, calon suaminya nantinya, yakni Adipati Agung Vladimir Alexandrovich dari Rusia, mengagumi matanya yang sangat ekspresif. Mary pada akhirnya menikah dengan Adipati Agung Vladimir Alexandrovich dari Rusia, putra ketiga Alexander II dari Rusia. Ia adalah salah satu dari sedikit bangsawan dengan garis keturunan Slavia yang pernah menikah dengan seorang dinasti laki-laki dari Wangsa Romanov. Sebelumnya, ia pernah bertunangan dengan George Albert I, Pangeran Salzburg-Rudolf X, tetapi memutuskannya segera setelah ia bertemu dengan Vladimir. Mary dan Vladimir menikah pada tanggal 28 Agustus 1874. Pernikahan tersebut dilangsungkan di kapel istana musim dingin. Pernikahan tersebut tidak semewah pernikahan saudara perempuan Vladimir, yakni Adipati Agung Maria Alexandrovna dari Rusia dengan Adipati Edinburgh. Pada pernikahannya, Thomas W. Knox mengamati bahwa pengantin Vladimir adalah wanita yang cantik, tegap, bertubuh bagus dengan bahu bulat dan halus. Mary dan Vladimir nantinya memiliki 4 putra dan 1 putri, yakni yang pertama Adipati Agung Alexander Vladimirovich yang lahir pada tahun 1875, namun sayang harus meninggal di usia yang muda, yakni pada tahun 1877 ketika usianya baru berumur 2 tahun. Yang kedua, yakni Adipati Agung Kirill Vladimirovich dari Rusia yang lahir pada tahun 1876. Ketiga, Adipati Agung Boris Vladimirovich yang lahir setahun kemudian, yakni tahun 1877. Yang keempat adalah Adipati Agung Andrei Vladimirovich yang lahir pada tahun 1879. Dan yang terakhir dan satu-satunya wanita, yakni Adipati Agung Elena Vladimirovna yang lahir pada tahun 1882. Setelah menikah, ia mengambil nama Rusia Maria Pavlovna. Alasan penggunaan nama Pavlovna dikarenakan ia adalah cicit buyut Kaisar Paul I dari Rusia. Dan ia ingin menonjolkan leluhurnya yang agung dengan patronimik, yakni Pavlovna. Putra tertua Mary yang masih hidup
Nantinya yakni Adipati Agung Kiril Vladimirovich dari Rusia menikah pada tahun 1905 dengan sepupu pertamanya yakni Victoria Melita dari Saxe-Coburg dan Gotha. Putri dari saudara perempuan Vladimir yakni Adipati wanita Edinburgh dan Saxe-Coburg dan Gotha. Selain fakta bahwa pernikahan sepupu pertama tidak diizinkan, dia juga merupakan mantan istri Ernest Louis Adipati Agung Hesse, saudara laki-laki permaisuri. Pernikahan ini tidak disetujui oleh Nicholas II dan Kiril dilucuti dari gelar kekaisarannya. Perlakuan terhadap putranya menciptakan perselisihan antara suaminya dan kaisar. Namun setelah beberapa kematian dalam keluarga, menempatkan Kiril di urutan ketiga dalam garis suksesi tahta kekaisaran. Nicholas setuju untuk mengembalikan gelar kekaisaran Kiril dan istrinya yang terakhir diakui sebagai Adipati Wanita Agung Victoria Fedorovna. Mary adalah seorang nenek yang penyayang. Setidaknya setahun sekali, putrinya Elena akan membawa anak-anaknya untuk berkunjung. Putri kesayangan Mary adalah Putri Marina dari Yunani dan Denmark. Menganggap Marina adalah yang paling pintar. Marina memiliki sifat yang paling manis dan Marina adalah yang paling penyayang. Mary memberikan cucu perempuannya seperti gaun, boneka, kereta bayi, sepeda, kuda poni, dan kereta dorong. Serta perhiasan yang sesuai dengan usia mereka seperti rantai perak, jam tangan, untayan mutiara dan berlian, serta liontin virus. Dia membenci Kate Fox, yakni perawat anak-anak Elena. Ketika Kate memukul cucu-cucunya, dia marah dan mengeluh bahwa wanita yang mengerikan itu memukul mereka. Selama Perang Balkan Pertama, Elena mengirim anak-anaknya ke Paris untuk tinggal bersama Mary. Mary mengajak cucu-cucunya jalan-jalan di Bois de Boulogne, memamerkan mereka kepada teman-teman Prancisnya, mengajak mereka menonton pertunjukan boneka, dan memberikan mereka banyak mainan, hadiah, dan gaun baru yang cantik. Selama 3 tahun, Mary dan Vladimir tidak dapat menikah karena Mary menolak untuk pindah agama dari Lutheranisme ke gereja Ortodoks Rusia. Ibu Vladimir, Permaisuri Maria Alexandrovna, kecewa dengan penolakan Mary untuk pindah agama. Dia sendiri telah pindah agama dari Lutheranisme ke gereja Ortodoks Rusia. Dan dia berpikir bahwa gereja Ortodoks Rusia cukup baik untuk menantu perempuannya. Ia mengatakan kepada Vladimir bahwa dia berharap Mary akan menjadi orang Rusia dalam tubuh dan jiwa, yang menunjukkan harapannya bahwa Mary akan pindah agama. Kaisar Alexander II akhirnya setuju untuk membiarkan Vladimir menikahi Mary tanpa memaksakan pindah agama ke ortodoksi. Setiap pengantin wanita Adipati Agung Rusia harus pindah ke ortodoksi Rusia sebelum Mary. Jadi keputusan Mary mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mary menetapkan presiden bagi para pengantin yang tidak harus berpindah agama ke ortodoksi Rusia untuk menikahi Adipati Agung Rusia. Pada saat pernikahan Mary, Alice, Adipati Agung Hesse dan Rins menulis kepada ibunya yakni Ratu Victoria. Ibu mertua saya memberitahu saya bahwa karena Michen telah diizinkan untuk mempertahankan agamanya, hak ini tentu saja akan diberikan kepada semua putri di masa mendatang. Bertahun-tahun kemudian, Putri Alice, yakni Putri Elizabeth dari Hesse dan Rin, akan menggunakan Presiden Mary untuk mempertahankan iman Lutherannya dan menikahi saudara ipar Mary, yaitu Adipati Agung Sergei Alexandrovich dari Rusia. Mengenai kisah Putri Elizabeth juga pernah kami bahas sebelumnya. Bagi yang penasaran dapat dilihat di playlist kami ya. Baik, kita kembali pada kisah Mary Pavlovna. Mary sangat marah ketika saudara iparnya, Adipati Agung Elizabeth Feodorovna dari Rusia, pindah agama ke Ortodoks Rusia setelah pernikahannya. Namun pada akhirnya, di tahun 1908, Mary juga pindah agama ke Ortodoksi. Keputusan itu tidak terduga karena dia telah menjadi Lutheran selama 35 tahun. Beberapa orang percaya bahwa Mary yang ambisius bertindak seperti pindah keyakinan untuk meningkatkan peluang putra-putranya sendiri naik tahta. Setelah putra Kaisar Nicholas II yang sakit-sakitan, Safarik Alexei dan saudara laki-laki yang belum menikah dan tidak memiliki anak, Adipati Agung Michael Alexandrovich dari Rusia, suami Mary dan putra-putranya berada di garis untuk tahta. Mary tinggal di istana Vladimir yang terletak di tanggul istana di Sungai Neva. Mary terkenal sebagai salah satu nyonya rumah terbaik di ibu kota. Selama masa pemerintahan keponakannya, yakni Kaisar Nicholas II, istana Grand Dukalnya adalah yang paling kosmopolitan dan populer di ibu kota.
Selama masa pemerintahan Alexander II, Mary selamat dari ledakan istana musim dingin pada bulan Februari 1880. Mary dikatakan dekat dengan ayah mertuanya, Alexander II. Mary ingat bahwa Alexander adalah orang yang sangat perhatian dan baik hati padanya. Namun, Mary memancing kemarahan Alexander dengan menolak menerima istri keduanya, yakni Catherine Dolgorukov. Mary memiliki hubungan yang jauh dengan saudara iparnya, yakni Maria Feodorovna. Maria Feodorovna tidak menyukai Mary karena asal-usul Jermannya. Mary secara terbuka mengatakan bahwa suaminya akan menjadi kaisar yang lebih baik daripada suami Maria Feodorovna, yakni Alexander III dari Rusia. Mary memiliki hubungan yang antagonis dengan Kaisar Nicholas II dan Permaisuri Alexandra karena ambisinya terhadap putra-putranya sendiri. Pada tanggal 14 Juni 1897, Boston Daily Globe melaporkan bahwa dia telah berkonsultasi dengan seorang peramal Gipsy yang telah meramalkan bahwa salah satu putranya akan duduk di atas tahta Rusia. Pada saat itu, Permaisuri Alexandra telah melahirkan putri ketiganya, Grand Duchess Maria. Karena anak perempuan tidak memenuhi syarat untuk tahta kekaisaran, ahli waris Kaisar Nicholas adalah dua saudara laki-lakinya yang belum menikah dan tidak memiliki anak, serta pamannya Vladimir, suami Mary. Pada tahun 1912, satu-satunya saudara laki-laki Kaisar Nicholas yang masih hidup, yakni Adipati Agung Michael, menikah dengan seorang rakyat jelata, yang menyebabkan Kaisar Nicholas mencabut komando militernya, kehormatan kekaisaran, dan haknya sebagai pewaris yang dianggap sah untuk menjabat sebagai wali bagi Tsar Alexei jika Kaisar Nicholas meninggal sebelum waktunya. Menurut hukum suksesi, putra tertua Mary, Kirill, pewaris yang dianggap sah sekarang karena Adipati Agung Michael tidak memenuhi syarat dan ayahnya sendiri Vladimir telah meninggal. Akan menjadi wali jika Kaisar meninggal sebelum Alexei berusia 21 tahun. Namun, Kaisar Nicholas membatalkan hukum yang ada dan menominasikan putri tertuanya, Adipati Agung Olga, sebagai wali dengan istrinya Permaisuri Alexandra sebagai wali selama Alexei masih di bawah umur. Mary sangat marah, tetapi Kaisar Nicholas menolak untuk berubah pikiran. Pada tahun 1916, Mary mendekati Permaisuri Alexandra tentang kemungkinan pernikahan antara Adipati Agung Olga dan putra keduanya, Adipati Agung Boris Vladimirovich. Permaisuri Alexandra menolak lamaran Mary dengan alasan bahwa dia tidak bisa membiarkan seorang gadis yang murni dan segar 18 tahun lebih muda darinya menikah dengan seorang pemuda yang sudah terbiasa setengah lelah dan acuh tak acuh. Mary sangat marah dengan penolakan mendadak Permaisuri Alexandra. Pada tahun 1909, suami Mary meninggal dunia. Mary sangat terpukul dengan kematian suaminya dan mengenakan pakaian berkabung selama sisa hidupnya. Selama Perang Dunia I, Mary mendukung Rusia dengan sepenuh hati. Terlahir sebagai putri Jerman, ia merasa terganggu oleh pecahnya Perang Dunia I, tetapi memutuskan bahwa ia sekarang menjadi seorang Rusia. Mary mengawasi banyak proyek untuk tentara Rusia. Dia mengawasi kereta rumah sakit untuk pasukan. Albert Stopford mengagumi efisiensi dan keterampilan Mary dalam mengorganisasi, mengklaim bahwa Mary tidak menyia-nyiakan dirinya dan cukup teliti. Dia mengembangkan badan amal untuk memberikan pakaian lengkap dan uang kepada tentara Rusia yang cacat yang dipulangkan. Setelah mendapat izin dari Kaisar Nicholas, ia menjalankan badan amal tersebut dengan uang negara dan uang dari kekayaan pribadinya. Seperti banyak Romanov lainnya, Mary khawatir bahwa Permaisuri Alexandra akan menjadi satu-satunya penguasa Rusia. Setelah Nicholas mengambil alih komando tertinggi tentara Rusia pada 23 Agustus 1919, dengan harapan ini akan meningkatkan moral. Banyak spekulasi yang beredar bahwa bersama putra-putranya, ia merencanakan kudeta terhadap kaisar pada musim dingin 1916 atau 1917 yang akan memaksa turun tahta Tsar dan digantikan oleh putranya Tsarevich Alexei dan putranya Adipati Agung Kirill atau Adipati Agung Nicholas Nikolaevich sebagai wali, namun tidak ada bukti dokumenter yang mendukung hal ini. Mary adalah Romanov terakhir yang melarikan diri dari Rusia revolusioner dan yang pertama meninggal di pengasingan. Dia tetap berada di Kaukasus yang dilanda perang bersama kedua putranya yang masih muda sepanjang tahun 1917 dan 1918. Masih berharap untuk menjadikan putra sulungnya Kirill Vladimirovich sebagai Tsar. Ketika kaum Bolshevik mendekat, kelompok itu akhirnya melarikan diri dengan menaiki perahu nelayan ke Anapa,
pada tahun 1918. Mary menghabiskan 14 bulan di Anapa, menolak untuk bergabung dengan putranya Boris untuk meninggalkan Rusia. Ketika kesempatan untuk melarikan diri melalui Konstantinopel muncul, dia menolak untuk pergi karena takut akan mengalami penghinaan berupa pembersihan kutu. Dia akhirnya setuju untuk pergi ketika Jenderal Tentara Putih memperingatkan bahwa pihaknya kalah dalam perang saudara. Maria, putranya Andre, Gundi Andre, Matilde Kesinska, dan putra Andre dan Matilde yakni Vladimir menaiki kapal Italia menuju Venesia pada tanggal 13 Februari 1920. Dia melakukan perjalanan dari Venesia ke Swiss dan kemudian ke Prancis, di mana kesehatannya menurun. Menginap di vilanya yang sekarang menjadi Hotel La Sovereign, ia meninggal pada 6 September 1920 pada usia 66 tahun dikelilingi oleh keluarganya. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Adipati Agung wanita Maria Pavlovna yang terkenal akan kecantikan dan keanggunannya di masa akhir dinasti Romanov. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.